Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assanu ilaikum ayah bunda dan teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga guru-guru kita, kita sekeluarga serta seluruh umat muslim di dunia. Amin amin ya robbal alamin. Jazakumullahu khairan. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada teman-teman sekalian yang telah bersedia meluangkan waktu di sini untuk kita sama-sama menambah iman kita, insya Allah, sejenak di sini. Apa kabar semuanya, teman-teman, ayah, bunda? Semoga tentunya dalam keadaan sehat dan selalu dalam iman yang terus bertambah, insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah Ta'ala beri kemudahan untuk kita untuk menuntut ilmu bersama di kajian parenting atau Playhouse yang kali ini diselenggarakan bersama Fakih Muslih Indonesia. Masya Allah, kajian ini spesial karena dibuat menjadi seri kajian adab for parents yang Alhamdulillah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Muhammad Lukman Hakim, Hafizahullah. Setelah dua kemarin kajian berlangsung di bulan Desember, kali ini insya Allah kita akan membahas tema ketiga, yaitu lemah lembut dan penyayang. Sedikit menyampaikan biografi Ustadz Lukman merupakan lulusan STDI Imam Syafi'i Jember dan Universitas Islam Madinah. Saat ini, Masya Allah, aktif sebagai Kepala Sekolah Pesantren Urwah bin Zubair di Maros, Sulawesi Selatan. Barakallahu fiik Ustadz yang sudah bergabung dan bersedia meluangkan waktunya di sini. Sebelumnya, Ana mau reminder untuk ayah, bunda, dan teman-teman semua mengenai adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama pastinya kita bersama mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, berdoa memohon ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan Ustadz, dan mengikat ilmu dengan tulisan. Izin juga memberi info terkait peraturan dalam kajian ini. Pastikan sudah mute audio masing-masing agar tidak mengganggu berjalannya materi dari Ustadz. Untuk akhwat, silahkan matikan kameranya, dan untuk ikhwan dipersilahkan bila mau on kamera. Bila ada pertanyaan yang mau disampaikan via chat Zoom, silahkan berikan chatnya dengan format nama strip pertanyaan. Insya Allah akan ada hadiah menarik berupa satu merchandise dari Atfal Playhouse bagi penanya terbaik. Insya Allah. Jangan lupa untuk memperhatikan ada penuntut ilmu dalam proses kajian ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, insya Allah bismillah kajian akan dimulai ya ayah bunda dan teman-teman semua. Kepada Ustadz dipersilahkan untuk memulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Yang mana menuntut ilmu merupakan tanda kebaikan seorang hamba, tanda yang Allah inginkan kebaikan baginya seorang hamba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan agamanya. Dan salah satu cara memahami agama Allah adalah dengan selalu belajar. Yang mana belajar itu tidak terbatas usia dan waktu. Belajar dimulai dari kita balik sampai meninggal dunia. Makanya sebagian para ulama itu, walaupun mereka dekat-dekat dengan sakaratul maut, mereka selalu belajar. Al-Qadhi Abu Yusuf misalnya, beliau ketika
sebelum meninggal dunia pada hari itu, pada jam itu, beliau tetap belajar walaupun dalam keadaan sakit. Beliau tetap bertanya kepada para rekan-rekannya sesama ulama. Mereka belajar hingga akhir hayatnya. Imam Ahmad, Imam Ahmad pernah kelihatan oleh orang lain berlari-lari ke sana kemari untuk menuntut ilmu. Suatu saat dia ditahan sama seorang temannya. Kenapa? Sampai kapan kamu seperti ini? Kamu ini sudah menjadi imam. Imam Ahmad saja sudah menjadi imam, dia masih belajar dari satu majelis ilmu ke majelis yang lain. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, minal mahbara ilal makbarah. Dari mulai dia lahir dari tinta, dari tempat tinta, maksudnya dari tinta sampai ke liang lahat, sampai meninggal dunia, sampai ke kuburan. Makbar artinya kuburan. Jadi itu tidak itu sebagai contoh bahwa para ulama saja yang ketika sudah menjadi imam, yang mana Imam Ahmad kita ketahui bahwa dalam kisah-kisah beliau, beliau menghafal 1 juta hadis. Akan tetapi beliau senantiasa menuntut ilmu walaupun derajatnya sudah mencapai derajat sebagai seorang imam. Ikhwan dan akhwat, azani Allahu wa iyyakum. Pada hari ini kita akan membahas tentang lemah lembut dan penyayang dalam mendidik anak. Sebelumnya, kita ketahui bahwa sebagai orang tua, sebagai orang yang tua, kita wajib untuk mendidik anak kita. Kita wajib untuk berperan sebagai seorang ayah atau seorang ibu yang ikut serta dalam mendidik anak dalam misi yang besar. Karena misi orang tua adalah menjaga anak-anaknya, menjaga keluarganya dari api neraka. Misinya bukan untuk memberikan uang, misinya bukan untuk memberikan apartemen atau memberikan usaha. Ada sebagian orang-orang sekarang ini, mereka bersusah payah, banting tulang pagi, siang, dan malam. Mereka banting tulang untuk menyiapkan bekal atau untuk menyiapkan usaha bagi anaknya. Memberikan anaknya toko satu persatu, memberikan anaknya kendaraan satu persatu, memberikan anaknya warisan satu persatu. Itu bukan tujuan utama, walaupun itu adalah bagus. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian meninggalkan anak kalian atau keturunan kalian dalam keadaan bercukupan, itu lebih baik daripada kalian meninggalkan keturunan kalian dalam keadaan meminta-minta. Makanya itu bagus. Akan tetapi tujuan utama seseorang diberikan anak, seseorang mendidik anak atau diberikan anak oleh Allah Azza wa Jal adalah untuk menjaga mereka dari api neraka. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga kalian, jagalah keluarga kalian dan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ini harus kita perhatikan bahwa misi utama kita adalah menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita dari gerinya azab neraka. Tugas kita adalah menggandeng mereka untuk masuk ke surga Allah Azza wa Jal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Warrajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pria adalah seorang imam bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Begitu juga ketika seorang suaminya tidak ada atau suaminya tidak ada, tinggal seorang ibu sama anak-anaknya. Maka di saat itu ibu sebagai seorang pemimpin yang akan memimpin anaknya, yang membina anaknya, mendidik anaknya. Abdullah bin Umar pernah mengatakan, adib ibnaka fa innaka mas'ulun an. Didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mada adabtahu wa mada allamtahu wa huwa mas'ulun an birrika wa ta'at wa ta'atika lak wa ta'atihi lak. Afwan. Dialah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepada anakmu.
dan engkau akan ditanya mengenai kebaikan, dan anakmu juga akan ditanya mengenai kebaikannya kepada dirimu serta ketaatannya juga kepada dirimu. Oleh karena itu, tanggung jawab pendidikan ini harus ditangani langsung oleh kedua orang tua. Pesantren, sekolah, itu hanyalah partner untuk kerjasama dalam mendidik. Tapi yang utama adalah seorang tua yang mendidik anak-anaknya. Makanya itu kita harus terapkan. Kita harus terapkan di dalam kehidupan kita. Yang 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 tanggung jawab mendidik anak bukan neneknya, bukan juga babysitter, bukan tantenya, bukan kakaknya, tapi kita sebagai orang tua yang wajib untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita, terutama pendidikan agama. Makanya, oleh karenanya kita harus kita harus menjawab dalam diri kita bahwa suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban sehingga kita bersiap-siap untuk menyiapkan segala daya dan upaya di dalam mendidik anak. Dan di dalam mendidik itu butuh yang namanya ilmu. Di dalam mendidik butuh yang namanya ilmu. Ketika seorang tersebut tidak berilmu, bagaimana dia mendidik anaknya? Orang saja ketika masak, kok dia tidak berilmu, masakannya bisa hancur, masakannya bisa gosong. Seorang kalau seandainya pergi ke suatu tempat, kemudian tidak ada map misalnya, atau tidak ada Google Maps yang menunjukkan jalan, atau dia tidak punya ilmu, maka dia bisa akan tersesat. Bagaimana dengan mendidik anak? Tentu harus memiliki ilmu, tentu harus punya ilmu. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana caranya dia untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak abnaul akhirah, anak-anak akhirat. Ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, kita sebagai seorang orang tua, kita berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Topik ini tentang lemah lembut ini, tadi kita sudah singgung bahwa mendidik anak itu adalah tugas orang tua. Mendidik anak juga tugas eh, tidak hanya memerlukan ilmu. Jadi mendidik anak juga tidak hanya memerlukan ilmu, tapi juga hati. Salah satu aspek penting dalam mendidik anak adalah kelembutan. Ini sangat penting sekali. Kelembutan bukan hanya cara kita berbicara saja, tapi juga bagaimana kita bersikap dan bertindak terhadap anak-anak kita. Ini penting. Tutur kata itu bagus dalam kelembutan, tapi juga disertai sikap kita terhadap anak-anak kita. Coba perhatikan, kalau ada waktu, ibu-ibu atau bapak-bapak bisa membuka surah Luqman ayat 13 sampai 19. Kemudian baca tafsirnya. Kalau kita melihat di ayat tersebut, dari surat Luqman ayat 13 sampai 19, di situ terdapat nasihat-nasihat yang luar biasa seorang ayah kepada anaknya. Di sini Luqman memberikan nasihat kepada putranya dengan lemah lembut dan bijaksana. Beliau mengajarkan tentang tauhid, menghindari kesombongan, dan agar selalu rendah hati. Gaya pendidikan yang lembut ini namun penuh makna menjadi teladan yang luar biasa bagi kita. Dalam surat Luqman ini sangat luar biasa untuk sebagai bekal kita dalam mendidik anak-anak kita. Silahkan dibuka nanti kalau kosong waktunya surah Luqman ayat 13 sampai 19. Begitu juga dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita untuk berbicara dengan lemah lembut kepada orang tua. Ini mengajarkan kita cara kita berbicara termasuk dengan anak-anak. Bukan hanya kepada orang tua, juga termasuk anak-anak. Kalau seandainya juga sama orang tua kita harus bersikap lemah lembut. Begitu juga dengan anak-anak kita harus penuh hormat dan rasa kasih sayang. Akhwat, ikhwan dan akhwat, azanillahu wa iyyakum. Sangat sedih ya, kita melihat beberapa berita yang beredar di luar sana. Yang beredar di luar sana. Ada seorang anak kecil yang dia itu tewas ya, dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Ada seorang anak kecil juga, saya pernah baca di satu koran, seorang anak kecil itu eh, tangannya kalau nggak salah itu putus karena sebab dia meminta uang kepada ayahnya, menangis-nangis minta terus uang kepada ayahnya, sehingga ayahnya ini mukul sampai tidak karuan, hingga anaknya tidak anaknya
putus tangannya sehingga anaknya tersebut harus minta maaf. Lantaran orang jadi akhirnya kisah yang memilukan ini bukan hanya kisah-kisah yang fiktif belaka. Akan tetapi ini pernah terjadi dan sangat banyak berita-berita yang di luar sana. Kalau kita ketik di Google atau kita melihat berita-berita banyak sekali tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua di lingkungan keluarga. Dan ini sangat menyedihkan sekali. Padahal tubuh yang mungil itu yang seharusnya mendapatkan balayan kasih sayang. Karena kewajiban bagi orang tua adalah untuk memberikan bimbingan bagi anaknya. Kalau seandainya kita kasar sama anak, kata-kata kita kasar sama anak, maka suatu saat itu akan dicontoh oleh sama anak-anak itu. Karena kewajiban bagi orang tua untuk memberikan bimbingan. Makanya ketika kita memberikan bimbingan, walaupun dengan kata, karena bimbingan itu bukan hanya dengan kata-kata saja. Bimbingan juga dengan tindakan. Sebagai orang tua, kita harus berlemah lembut kepada anak kita sebagai implementasi amanah yang dibebankan kepada orang tua. Kita harus lemah lembut. Meski saat menghadapi sang anak. Nabi Musa saja, Nabi Musa alaihissalam. Dia menghadapi Fir'aun. Tahu Fir'aun? Fir'aun adalah termasuk raja yang sombong yang pernah ada di muka bumi ini. Fir'aun adalah yang mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada Firaun perkataan yang lemah lembut. Firaun saja disuruh oleh Allah untuk mendidik Firaun dengan kalimat lemah lembut. Bagaimana dengan anak kita yang dia bukan Firaun, yang dia bukan orang yang berbuat syirik, yang mana anak kita adalah anak yang kertas putih yang tinggal diisi oleh kita, yang mana anak kita adalah seorang anak yang tidak ada dosa dalamnya, kadang dia hanya menangis atau hanya meminta kepadanya atau kita kurang sabaran menghadapinya sehingga kita berkata-kata kasar, sehingga kita melakukan tindakan yang kasar. Ini tidak masuk akal. Makanya kita harus berlemah lembut kepada anak kita. Ikhwan dan akhwat, azanillahu wa iyyakum. Jadi anak itu juga merupakan amanah. Bukan cuma sebagai amanah saja. Kita harus tahu bahwa sekaligus juga sumber cobaan. Memang kadang-kadang anak kita ini jengkelin. Dikasih tahu satu kali nggak dengar, dua kali, tiga kali, bahkan 100 kali mungkin juga tidak dengar. Itu kita harus sabar dalam menghadapi cobaan. Anak itu adalah amanah. Bukan cuma amanah. Anak juga merupakan cobaan sebagai konsekuensi dari amanah itu. Orang tua dituntut untuk memberikan perhatian, mencurahkan kepada sang buah hati dengan penuh kesungguhan, baik yang berbentuk material, kita berikan kepada dia baju, kita belikan kepada dia celana, kita berikan dia makanan, gizi, obat dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tapi juga psikisnya, mental juga perlu perlu mereka perlukan. Orang tua harus mempunyai kewajiban memberi bimbingan demi kebaikan dan keselamatan anaknya ke depan. Secara implisit, di dalam Al-Quran, surat At-Tahrim, ayat 6, Allah telah mengingatkan pentingnya hal ini. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Allah mengatakan yang sebagaimana tadi kita bacakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setelah mentengah-tengahkan ayat di atas, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menjawab, ibu, ayah, guru, dan masyarakat bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak tentang pendidikan generasi penerus mereka. Jika mereka, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, jika kelak tentang jika kelak tentang pendidikan generasi penerus, jika mereka telah melaksanakan yang terbaik, niscaya sang anak dan mereka akan bahagia di dunia dan akhirat. Ketika kita memberikan pendidikan yang terbaik, ibunya memberikan pendidikan yang terbaik, ayahnya memberikan pendidikan yang terbaik, gurunya, masyarakatnya, itu memberikan pendidikan yang terbaik, maka anak itu bukan cuma anak itu dan juga mereka akan berbahagia di dunia dan akhirat. Tetapi apabila mereka melalaikan pembinaannya, sedikit-sedikit kasar, tidak lemah lembut, sedikit-sedikit menggunakan kekerasan biar simple, maka niscaya mereka akan celaka dan dosa akan berada di pundak-pundak mereka. Ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum. Jadi anak itu selain berfungsi sebagai penyejuk mata orang tuanya, juga bisa berperan menjadi fitnah yang bisa menggoda.
bahkan berpotensi menjerumuskan orang tuanya menuju jurang kenistaan. Cobaan ini terjadi lantaran fitnah orang tua yang sangat mencintai anak-anaknya. Dia terlalu cinta sama anak-anaknya sehingga terkadang eh, apapun yang menjadi tuntunan kebutuhan sang anak selalu berusaha dipenuhi, walaupun itu mudarat baginya, walaupun itu membahayakannya. Pemenuhan kebutuhan tanpa reserve ini menjadi salah satu sumber fitnah, menjadi salah satu sumber musibah. Tak mustahil membebani kemampuan orang tua sehingga tatkala tak terpenuhi ia bisa menimbulkan masalah. Contoh misalnya, seorang anak SD, seorang anak SD, dia minta kepada ayahnya handphone, dikasihlah handphone anak kelas 1 2 SD. Itu belum layak sebenarnya. Karena dia sayang sama anaknya, suka sama anaknya, dikasih handphone tanpa pengawasan. Tanpa pengawasan. Apa yang terjadi? Sekarang banyak yang terjadi pembulian di mana-mana. Apa sebabnya? Pembulian. Pembulian itu sebabnya, salah satu penyebabnya adalah game. Bagaimana tidak? Di game itu ada game yang dia, misalnya game sniper, atau game mukul orang. Jadi kalau di game itu katanya, ketika dia menembak kepala, maka dia akan mendapatkan reward dari game tersebut. Dia melihat ada orang ditembak kepalanya, atau dia main suatu game, dia nonjok kepalanya orang, maka dia akan mendapatkan reward yang besar ketika memainkan itu. Sehingga ketika dia mendapatkan reward, anak tersebut senang. Akhirnya apa yang terjadi? Dipraktikkan di sekolahnya. Dia pukul kepala temannya, sehingga dia merasa puas dengan hal itu. Ini termasuk game juga penyebabnya. Adalah penyebab kekerasan dan bulian. Karena di game-game itu, semakin orang tersebut berhasil untuk membunuh, semakin keras dia dalam pukulan ketika di game itu, maka semakin dia mendapatkan banyak reward-reward dari game itu. Mendapatkan bonus-bonus. Sehingga itu akan tertanam di benaknya anak-anak. Karena game itu bisa menjadi tuntunan bagi anak kita. Itu bahaya. Kalau nggak dibekalin. Itu bahaya. Makanya kita sebagai orang tua itu harus benar-benar memperhatikan. Nah, ini salah satu contoh kasih sayang yang salah. Ketika dia memberikan anaknya gadget misalnya, padahal dia belum umurnya, maka ini merupakan hal yang salah karena alasan sayanglah kepada anaknya, alasan dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ghabun, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadapnya. Apa maksudnya? Ini merupakan peringatan dari Allah bagi kaum mukminin agar tidak terjerumus oleh tipuan istri dan anak-anak. Sebab sebagian mereka bisa berperan menjadi musuh. Dan musuh adalah sosok yang menginginkan kejelekan bagimu. Maka tugasmu adalah mewaspadai anggota rumah tangga dari sifat tersebut, dari sifat kejelekan. Sementara tabiat manusia itu kecenderungan mencintai istri dan anak. Jangan sampai dia menjadi musuh kita di akhirat kelak. Baik. Kita akan masuk ke pembahasan tentang kasih sayang. Jadi perlu kita ketahui bahwa agama Islam ini adalah agama kasih sayang. Walaupun orang-orang Barat, mereka menyebarkan propaganda-propaganda di media-media bahwa Islam ini adalah agama yang penuh dengan kekerasan, agama yang suka dengan tumpah darah, agama yang suka dengan teroris, yang suka membom sana sini. Betul-betul propaganda yang sangat-sangat berhasil yang mereka lakukan di sana. Makanya orang-orang Barat itu ketika kepalanya diisi dengan berita-berita tersebut, mereka sangat membenci kepada kita. Akan tapi ketika orang-orang Barat tersebut mencoba menelaah dengan sendiri, maka mereka dengan sendirinya mereka akan sadar bahwa Islam ini bukan sebagaimana yang diberitakan di media-media. Nah, sifat kasih sayang ini itu meliputi dunia dan akhirat. Manusia, hewan, mangsa burung dan lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulli syai'." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Allah juga melarang kita untuk menghardik anak yatim. Ini sebagai bentuk bahwa agama kita mengajarkan yang namanya sifat lemah lembut. Allah melarang kita untuk menghardik anak yatim. Sebagaimana Allah katakan, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Dan adapun terhadap anak yatim, maka jangan engkau bertindak sewenang-wenang. Nggak boleh. Kita nggak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap anak-anak yatim. Siapapun yang menyukai
kelembutan dan sikap simpatik. Hal ini sudah menjadi tabiat manusia. Orang lebih suka, sekalipun orang kasar, dia lebih suka yang namanya kelembutan, sikap simpatik. Hal ini sudah menjadi tabiat kita sebagai seorang manusia. Siapa di antara kita yang hadir di sini suka dikasarin? Siapa di antara kita yang hadir di sini suka dengan kata-kata kasar? Kita saja, kita nih sebagai orang tua, itu benci dengan kata-kata kasar yang keluar dari mulut istri kita mungkin, atau dari mulut suami kita, atau dari mulut anak kita. Kita saja nih sebagai pendidik, itu tidak suka dengan kalimat-kalimat kasar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh bagi kita terhadap sifat kelemah lembutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika beliau beliau dicela, beliau adalah orang yang sangat sabar. Beliau adalah orang yang sangat sabar. Makanya di dalam Islam itu begitu banyak hadis-hadis atau ayat-ayat terkait dari bagaimana bagaimana kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran betapa banyak ayat-ayat yang menerangkan untuk kita berlemah lembut sesama orang. Bagaimana juga sama anak-anak kita. Imam Bukhari Imam Bukhari rahimahullah menuliskan sebuah kitab, judul bab dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang berjudul Rahmatul Waladi wa Taqbilihi wa Mu'anaqatihi. Bab kasih sayang pada anak, menciumi dan memeluknya. Dalam bab ini, Imam Bukhari membawakan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis. Ia melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mencium Al Hasan. Al Hasan adalah cucunya. Maka ia komentar, aku mempunyai 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium satupun dari mereka. Dia punya 10 anak, tapi satupun tidak pernah dicium oleh mereka. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak disayangi. Jadi jadi ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, itu harus memiliki sifat kasih sayang, sifat lemah lembut. Bukan kekerasan ya, tetapi lemah lembut. Di tengah keluarga, anak-anak juga mempunyai haknya layaknya keluarga yang lain. Terutama hak untuk meraih hangatnya kasih sayang dari orang tua. Atau penghuni rumah yang lain, dia punya hak. Dia punya hak untuk memiliki kasih sayang dari bapaknya. Untuk memiliki kasih sayang dari ibunya. Untuk memiliki kasih sayang dari neneknya, dari kakeknya, dari keluarga yang lain. Anak-anak merupakan bagian dari keluarga yang harus mendapatkan kasih sayang penuh. Supaya apa? Supaya pertumbuhan jasmani dan psikisnya itu baik. Semakin lemah seorang makhluk manusia, maka curahan kasih dan sayang, sikap lemah lembut kepadanya semestinya lebih besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencurahkan perhatian yang ekstra terhadap anak-anak, wanita, dan orang tua renta, dan orang tua yang belum tahu atau orang yang jahil. Semakin lemah orang itu, maka semakin kita diperintahkan untuk berlemah lembut kepadanya. Sebagai contoh nih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mencaci maki orang Badui yang kencing di masjid. Bagaimana kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu melihat ada orang yang kencing di dalam masjid, dia kencing di mihrab misalnya, apa yang dilakukan kira-kira? Oh, gebukin, main hakim sendiri, tonjok. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika itu orang Badui kencing di masjid, di mana? Masjid Nabawi. Dia kencing di Masjid Nabawi. Sahabat ini sudah mau mukulnya. Akan tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Udah biarkan saja, biarkan dia kencing. Akhirnya Nabi itu tidak mencaci maki orang Badui yang kencing di masjid, juga tidak memukulnya, sebab orang tersebut belum mengetahui hukum dan kondisi. Zaman dulu itu WC masjid itu mungkin nggak ada. Orang tersebut juga orang Badui itu yang ada yang tinggal di padang pasir yang jauh dari perkotaan. Tersebut orang tersebut belum tahu hukum. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bersikap kasar kepadanya. Justru melarang sebagian sahabatnya yang berniat untuk nonjok tadi untuk menghentikan polanya yang tidak terpuji di masjid. Lihat bagaimana kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama orang Badui ini. Demikian juga. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu punya sahabat yang bernama Anas bin Malik. Dia membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama
10 tahun. Selama 10 tahun. Dan Nabi SAW tidak pernah membentaknya selama 10 tahun. Tidak pernah mengatakan, kamu kenapa tidak kerjakan ini, kamu tidak kerjakan ini. Itu tidak pernah. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Demikian juga mengomentari ketika Nabi SAW mengomentari seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakim As-Sulami dan mendoakan orang yang bersin di tengah sholat. Usai sholat Nabi SAW hanya menasihati. Jadi ada orang bersin. Muawiyah ini doain, yarhamukallah. Padahal ini lagi sholat. Apakah Nabi marahin? Tidak. Kadang itu ada yang sangat disayangkan nih ya. Sering kita melihat di masjid-masjid itu. Ada anak-anak kesian dia mau sholat di saf awal. Langsung diusir dari di belakang. Dibentak-bentak, dimarahin. Sering kita lihat seperti ini. Anak di masjid lari-lari, dia nggak tahu. Namanya anak-anak suka lari. Anak-anak nggak mungkin seperti orang dewasa habis sholat, zikir, baca doa, baca zikir pagi petang, misalnya kalau sore pada asar. Tidak, anak-anak nggak seperti itu. Anak-anak kadang-kadang lari-lari ke sana kemari. Tapi kita lihat sering, bahkan pernah itu ada kejadian teman saya dia lagi sholat di masjid, hanya tidak pakai peci. Dia tidak pakai peci. Tidak pakai peci akhirnya dibentak-bentak, dimarahin, dikatain keledai lah, seperti keledai yang tidak pakai peci. Gimana? Apa yang terjadi? Akhirnya ketika itu teman saya mengatakan bahwa ini terakhir kali saya akan menginjak masjid ini. Padahal itu masjid dekat rumahnya. Kenapa? Karena kata-kata tadi. Tidak ada sifat rahmahnya, tidak ada sifat kasih sayang dari orang yang menegurnya. Akhirnya sampai sekarang ini, saya tidak pernah melihat orang itu lagi di masjid itu sholat sejak 10 tahun yang lalu. Kenapa? Dari kata-kata yang tadi. Baik, kita kembali kepada sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakim As-Sulami itu mendoakan orang yang bersin di tengah sholat. Usai sholat Nabi SAW hanya menasihati ini adalah sholat ya. Tidak pantas dalamnya diucapkan omongan-omongan dengan orang yang dikerjakan atau hanya mengucapkan tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Begitu melihat lembutnya teguran Nabi, maka ia pun berkata, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Jadi ini biasa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang Arab. Aku tidak pernah melihat pendidik katanya. Sebelum dan sesudah itu yang lebih baik cara mendidiknya dibandingkan beliau. Beliau tidak pernah menghardikku, tidak memukulku, juga tidak mencaci makiku. Lihatlah bagaimana komentar dari seorang sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika melakukan kesalahan. Itulah karakter yang mendominasi pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita sebagai orang tua itu mengikuti Nabi kita. Yang mana Nabi adalah seorang guru, seorang pendidik, orang tua. Sifat kelemah lembutan dan kasihnya menjadi simbol apalagi kepada anak-anak. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Dan sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Apabila rasa cinta, kasih sayang orang tua dan pendidik kurang tercurahkan pada diri anak-anak, tak mustahil sang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berperilaku aneh di tengah komunitasnya. Itu kawan misalnya dia tidak pandai berinteraksi dengan orang luar. Kenapa? Takut, tidak percaya diri. Anak-anak itu kalau dibentak-bentak terus, dididik dari kecil anaknya dengan didikan yang kasar, jauh dari kelemah lembutan, maka itu bisa menimbulkan dia tidak pandai berinteraksi dengan orang luar, tidak pandai bersosialisasi, kurang memiliki kepekaan sosial, tidak mampu menumbuhkan semangat gotong royong ataupun pengorbanan. Kalau kadang-kadang ia tidak bisa menjadi seorang ayah yang penyayang. Ketika dia dididik dengan kasar, baru anak kita nangis sedikit, ngambek sedikit, ayahnya atau ibunya sudah berbuat kasar, mengeluarkan kata-kata kasar. Ini bisa menjadi negatif. Ini bisa pertemuan yang sangat negatif. Bahkan bisa menjadi seorang ayah yang kasar juga. Tidak tidak menjadi ayah yang penyayang. Atau pasangan yang baik interaksinya juga. Ketika dia menjadi suami, dia akan menjadi suami yang kasar. Juga tidak bisa berperan sebagai tetangga atau yang enggan mengganggu tetangganya. Dan efek negatif lainnya. Sebab itu merupakan kewajiban bagi orang tua untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih kepada anak-anaknya. Ikhwan dan akhwat, azanillahu wa iyyakum. Islam memberikan juga cara mendidik anak dengan sanksi atau dengan iqab, dengan hukuman. Namun bentuk-bentuk hukuman itu merupakan pilihan terakhir. Kalau dalam Islam itu hukuman itu pilihan terakhir. Dan harus sesuai dengan rambu-rambu atau batasan-batasan yang batasan tersebut
sudah digariskan dalam Islam, seperti tidak boleh pukul wajah, tidak boleh sampai luka, atau tidak boleh sampai membekas. Orang tua setiap muslim tidak boleh bertindak aniaya kepada siapa saja. Apalagi menjadikan anak-anak sebagai objek pelampiasan kemarahan. Ini jangan sampai. Kadang kita melihat ada orang yang dia jadikan anaknya karena dia jengkel sama suaminya, dia jengkel di kantor, dia jengkel sama dosennya, dia jadikan anaknya sebagai bahan pelampiasan. Ini salah ini. Kompensasi dari stres ataupun kejengkelan yang sedang menyeliputi kepada orang tua, kadang ke anak. Ini tidak boleh. Menghukum orang dewasa yang tidak bersalah saja dilarang keras. Tidak diperbolehkan, dosa. Apalagi menghukum anak-anak yang masih kecil yang tidak berdosa dan tidak berbuat salah. Kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh oknum orang tua itu, baik itu ibu ataupun ayah, baik bersifat fisik, emosi, ataupun psikis, tetap saja termasuk ke dalam kategori kezaliman. Walaupun itu anak sendiri, tetap kezaliman. Yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in." Maka demi Tuhanmu, kami akan menanyai mereka semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, sesungguhnya Allah menanyakan setiap pengembali, setiap orang yang diamanai dengan tanggung jawab tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya, apakah yang memeliharanya atau menyanyiakannya. Ikhwan akhwat azanillahu wa iyyakum. Efek negatif kekerasan kepada anak, tidak berlemah lembut kepada anak dalam rumah tangga itu memiliki efek ya. Orang tua yang sukses dan mendidik anak harus menjauhi cara-cara hukuman fisik. Impian setiap pasangan adalah anak-anak mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Itu impian kita. Agar kelak menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang matang. Kekerasan di samping merupakan tindakan itu sia-sia, hal itu juga berbahaya bagi pelakunya. Metode mendidik dengan tindakan fisik seperti menampar. Ini banyak yang kita lihat. Seperti apalagi mencubit, sedikit-sedikit anaknya dicubit. Sedikit-sedikit anaknya dicubit misalnya. Maka ini sangat bahaya. Atau memukul tidak atau memukul apa untuk memberikan penyadaran. Justru yang sangat mungkin akan menimbulkan luka batin, trauma. Makanya banyak itu kita melihat kisah-kisah ketika orang tuanya sudah tua, anaknya udah nggak sayang sama orang tuanya, benci, benci benar sama orang tuanya. Kenapa? Karena ketika dia kecil, dia tidak mendapatkan kasih sayang sama orang tuanya, bahkan dengan kasar, bahkan orang tuanya bertindak kasar. Orang tuanya bertindak kasar. Jadi dia akan menjadi pendiam serta dengan menyimpan kebencian karena karakternya sudah hancur oleh penghinaan dan ejekan. Ini banyak yang terjadi. Banyak sekali yang terjadi. Atau sebaliknya sang anak menjadi hiperaktif atau dia justru mengalami depresi. Karena kata-kata yang keluar dari orang tuanya kata-kata yang sangat kasar. Sangat pula juga terjadi anak menjadi dendam saat beranjak dewasa nanti atas perlakuan orang tua yang menyakitkan. Waliyadzubillah. Jangan sampai terjadi pada anak-anak kita. Makanya mulai dari sekarang tanam kebaikan, kasih sayang. Sehingga suatu saat kita ketika dewasa, ketika kita sudah tua, yang mana kita butuh terhadap bantuan orang lain. Apalagi kepada anak-anak kita butuh terhadap bantuan anak kita kadang ketika kita sudah tua. Itu mereka sayang dengan kita. Bahkan yang tadi saya ceritakan, kemungkinan juga terjadi cacat fisik atau kematian karena sikap kasar dari orang tuanya. Pada saat itulah akan muncul penyesalan. Namun nasi sudah menjadi bubur. Like untuk direnungkan. Ya, like untuk direnungkan. Perkataan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun pernah mengatakan, barang siapa yang pola asuhannya, kata Ibnu Khaldun, dengan kekerasan, dengan otoriter, baik ia pelajar atau budak atau pelayan, maka kekerasan itu akan mendominasi jiwanya. Jiwanya akan merasa sempit dalam menghadapinya. Ketekunan akan sirna dan menyeretnya menuju kemalasan, dusta dan tindakan keji. Ini orang yang berdidik dengan kekerasan otoriter. Yakni menampilkan diri dengan gambar yang berbeda dengan hatinya, antara takut ayunan tangan akan mengasarinya. Oleh karenanya, untuk menjadi perhatian kita bahwa yang pertama berinteraksi dengan anak kecil harus dilandasi dengan sifat kasih sayang. Berinteraksi dengan anak kecil harus dilandasi dengan sifat cinta. Kekerasan hanya akan menimbulkan efek yang negatif bagi anak di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Makanya kita sebagai manusia itu hati-hati.
Itu hati-hati. Sebagai orang tua itu harus hati-hati. Karena itu akan ditanam oleh anak kita. Jangan sampai ketika kita mendidik anak kita dengan begitu kasar, takutnya ketika besar itu efeknya ke masyarakat. Contoh, ketika dia jadi guru, dia akan menjadi guru yang kasar karena efek orang tuanya. Ketika dia menjadi suami, dia akan menjadi suami yang kasar. Ketika menjadi orang tua, dia akan menjadi orang tua yang kasar. Ketika menjadi bos misalnya, leader misalnya, dia akan menjadi leader yang kasar. Sehingga merugikan banyak orang. Itu dimulai dari mana? Dimulai karena didikannya sejak kecil karena kasar. Begitu juga Islam melindungi hak anak-anak. Itu Islam melindungi hak anak-anak. Jadi semua apa yang kita lakukan adalah ada pertanggung jawabnya nanti di akhirat kelak. Yang ketiga, yang kita harus perhatikan bahwa setiap apa yang kita lakukan, termasuk kezaliman, maka perbuatan seperti ini akan mendapatkan balasan. Cepat ataupun lambat. Sudah banyak kisah-kisah bagaimana dia ingin agar orang tuanya cepat mati. Karena sudah tidak kuat lagi dengan kata-kata orang tuanya yang kasar. Ikhwan dan akhwat, azani Allah wa yakum. Syekh Abdul Razak, semoga Allah menjaga beliau, pernah berkata, termasuk hal yang penting dalam pendidikan anak, yaitu bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap mereka. Rasulullah SAW bersabda, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya tidaklah kelemah lembutan itu pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Wala yunza'u an syai'in illa syana. Dan tidaklah tercabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Kalau seandainya kelemah lembutan itu akan menghiasi sesuatu. Coba kita lihat nih, anak-anak yang tumbuh di dalam keluarga dengan penuh kelemah lembutan. Dan anak-anak yang tumbuh dengan penuh kekerasan. Saya sudah melihat di berbagai macam sekolah misalnya. Anak-anak yang tumbuh dengan, saya lihat anak-anak yang tumbuh dengan kasih sayang, dengan cinta dan kasih sayang. Itu anak-anaknya di sekolah cenderung memiliki sifat optimis, memiliki sifat yang semangat belajar, memiliki sifat yang aktif dalam berbagai macam hal, memiliki sifat yang pede walaupun seandainya kepedean misalnya. Adapun anak-anak yang tumbuh dengan kasar, dikasari sama orang tuanya keras. Dan ini yang kami melihat di lapangan. Anak-anak itu pesimis. Pesimis terus kerjanya. Yang ada ketika kita nasihati, yang selalu keluar dari mulutnya adalah kata-kata putus asa. Kata-kata putus asa yang keluar dari mulutnya. Dia tidak optimis, pesimis. Karena kita tahu, kita juga kadang-kadang mendalami orang tuanya seperti apa. Ternyata orang tuanya adalah orang tua yang kasar dalam didikannya di rumah. Ini perlu kita renungi. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidak tercabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Sifat lemah lembut itu ke anak itu ada beberapa manfaat. Pertama, menambahkan keakraban dan kedekatan antara anak dengan kedua orang tuanya. Bahkan kadang-kadang sampai sebagai teman ya, dijadikan sebagai teman. Yang kedua, di antara manfaatnya yang kedua adalah akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam hati seorang anak terhadap orang tuanya. Kita saja nih punya teman kasar sama teman yang lembut, yang baik, mana yang kita sukain? Pasti yang lembut. Orang yang kasar ditinggalkan. Bahkan kadang-kadang teman yang kasar itu kehadirannya itu membuat hati udah nggak enak. Kayaknya udah pengen bubar aja itu majelis. Tapi kalau ada teman yang lembut, yang baik, apalagi suka naktir, itu pasti kita sayang sama dia. Yang ketiga adalah di antara sifat lemah lembut itu memudahkan orang tua untuk memberi nasihat kepada anak-anaknya. Itu nasihat akan masuk. Bagaimana mungkin orang tua yang kasar dia lihat anaknya berkelahi misalnya, nah kamu jangan kasar, gimana? Ya gimana bapaknya kasar sama saya? Juga memudahkan untuk menerima nasihat. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man la yarhamu la yarham." Kita ulangi lagi, barang siapa yang tidak merahmati, menyayangi, maka dia tidak akan dirahmati. Ikhwan dan akhwat azani Allah wa yakum. Jadi sikap lemah lembut dan kasih sayang ini bukan berarti kita menuruti semua apa yang diinginkan oleh anak-anak kita atau membiarkan mereka dalam kesalahan atau kemaksiatan. Bukan. Karena apabila anak kita malas beribadah seperti malas mengerjakan sholat, bahkan terkadang sering bermaksiat seperti berbohong, kita selaku orang tua harus menasihati mereka dengan lemah lembut. Apabila diperlukan hukuman, maka disertai dengan hukuman yang ringan, ketegasan. Ketegasan sangat berbeda dengan kekerasan.
Jadi bagaimana caranya agar menjadi seorang yang apa namanya? Agar anak kita tumbuh dalam kasih sayang, agar anak kita tumbuh dengan kelemah lembutan. Yang pertama adalah kuncinya yang pertama adalah keteladanan. Anak-anak itu sangat peniru sekali itu. Mereka cenderung meniru apa yang dilakukan daripada apa yang kita katakan. Mereka lebih cenderung meniru apa yang kita lakukan dari apa yang mereka katakan. Jadi ketika kita berbicara dan bertindak dengan lemah lembut, anak-anak pun akan belajar dan melakukan hal yang sama. Makanya itu kata kuncinya, keteladanan. Kalau orang tua yang suka berkata-kata kasar, tidak sabar terhadap anaknya, suka marah-marahin anaknya, bentak-bentak anaknya, apalagi masih anak kecil yang tidak berdosa, maka suatu saat dia akan mencontoh juga orang tuanya. Yang kedua adalah apa namanya? Agar menumbuhkan sifat kasih sayang kepada anak adalah dengan konsistensi dalam berperilaku. Itu menjaga konsistensi dalam cara kita berkomunikasi dan bereaksi. Jangan hari ini lembut, besok kasar. Hari ini lembut, besok kasar. Hari ini lembut 3 hari, besoknya kasar lagi 3 hari. Karena nggak sabaran. Jangan, ini perlu dirubah. Kalau dalam diri kita. Kalau seandainya alasannya memang sifat saya seperti ini, tidak bisa kita terima seperti itu. Akan tapi kita ubah. Kita minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal agar kita diberikan sifat kelemah lembutan. Kemudian juga di antara agar anak kita tumbuh dalam keadaan kasih sayang dan cinta adalah kita harus buka ruang komunikasi dengan anak kita. Ketika ada masalah, kita berikan mereka dengan solusi untuk bersabar, mereka masukan dengan cara lemah lembut. Juga kita harus menciptakan lingkungan untuk bagi anak-anak itu untuk ruang tumbuh untuk tumbuh dan belajar. Berikan anak kesempatan untuk belajar dari kesalahan, mendukung mereka untuk mencoba lagi tanpa takut atau malu. Jadi nggak usah dimarahin. Kita berikan mereka kesempatan, anak kita kesempatan untuk belajar, belajar dan belajar. Taib. Ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum. Di antara manfaat pendidikan yang lemah lembut adalah itu pertama akan membangun kecerdasan emosional anak kita. Dia akan terbangun darinya empati dan pengertian. Anak yang dididik dengan lemah lembut, kalau kita lihat di lapangan ya, itu cenderung memiliki sifat empatik dan paham tentang perasaan orang lain. Mereka belajar untuk mendengarkan dan menghargai perspektif yang berbeda. Yang kedua adalah mereka juga lebih baik dalam mengelola emosi mereka sendiri ketika mereka kita didik dengan kelemah lembutan. Berbeda halnya kalau dididik dengan kasar. Mereka dididik dengan kasar, mereka akan gampang emosi juga, kadang-kadang gampang emosi. Yang kedua, itu dari sisi aspek kecerdasan emosional. Yang kedua adalah mendorong orang yang ketika kita didik anak-anak dengan lemah lembut, itu akan mendorong kemandirian dan kepercayaan diri. Yang pertama nih, kalau kita lemah lembut sama mereka, mereka akan berani untuk mencoba. Ketika anak merasa didukung, ketika mereka merasa dimengerti, mereka menjadi lebih berani untuk mencoba hal-hal baru. Mereka tidak takut untuk gagal karena tahu bahwa di rumah ada tempat yang aman untuk mereka. Ini kalau kesannya kita didik dengan lemah lembut. Yang kedua, ketika kita mendidik dia dengan lemah lembut, mereka akan percaya dengan kemampuan sendiri. Anak-anak yang dididik dengan kasih sayang cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Mereka tahu bahwa mereka dihargai. Mereka tahu bahwa mereka diapresiasi. Dan ini akan membentuk dasar yang kuat untuk kepercayaan diri mereka di masa yang akan datang. Yang ketiga, yang ketiga adalah membentuk karakter yang baik. Ketika anak dididik dengan lemah lembut, itu akan membentuk karakter anak lebih baik. Di sana ada nilai-nilai positif. Anak-anak belajar tentang kejujuran, kesabaran, dan kerendahan hati. Bukan hanya dari apa yang diajarkan, akan tapi apa yang mereka lihat dan rasakan setiap hari. Itu ada nilai-nilai positif bagi anak. Berbeda halnya, ketika di rumah, dia tidak memiliki lingkungan yang nyaman. Anak-anak tidak memiliki orang tua yang lemah lembut sama dia, yang memberikan kasih sayang sama dia. Yang ada yang dia bawa keluar nanti adalah nilai-nilai negatif. Anak-anak lagi tidak belajar kejujuran. Anak-anak ketika jujur takut akan dimarahi orang tuanya, dicela-cela orang tuanya, dipukul sama orang tuanya. Sehingga anak-anak takut untuk berkata jujur. Oleh karenanya, ketika kita membentuk nilai akhlak anak ini, ketika kita memberikan kelemah lembutan kepada anak, cara mendidik kita lemah lembut. Ingat, lemah lembut bukan berarti tidak bisa tegas. Lemah lembut juga, tegas juga harus ada.
tapi tidak boleh kasar. Jadi ketika anak-anak ini akan belajar tentang kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, bukan hanya dari apa yang diajarkan. Kita ajarkan tiap hari lemah lembut, kita harus sabar, kita harus lemah lembut, kita harus bertutur kata yang baik. Tapi orang tua tidak seperti itu. Gimana? Tidak bisa. Karena anak akan menjadi seorang anak yang baik. Seorang orang tua bisa memiliki nilai-nilai yang positif ketika ketika dia bisa melihat, ketika anaknya bisa melihat apa yang mereka lihat dari orang tuanya dan dia rasakan setiap hari, dia rasakan kenyamanan, dia rasakan kasih sayang. Ini akan memberikan dia dorongan-dorongan positif. Yang kedua, mulai berlaku mereka juga belajar bagaimana berperilaku dengan baik. Dia akan belajar tuh. Jadi dengan kasih sayang, dia akan membentuk karakter yang baik. Jadi karakter yang terbentuk apa? Mereka akan belajar berperilaku yang baik melalui contoh yang kita tunjukkan sebagai orang tua. Melalui contoh yang kita tunjukkan sebagai orang tua. Makanya tidak heran, kadang-kadang ada anak yang baik sekali di depan orang tuanya, baik banget. Akan tapi kalau dia sudah ke masyarakat atau dia udah ke sekolah, dia kasar sama teman-temannya. Dia tantangin teman-temannya berkelahi. Dia kasar sama guru-gurunya. Kata-katanya kasar. Tapi begitu sampai di rumah, dia baik sama orang tuanya. Kenapa? Karena takut sama orang tuanya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap anak-anak kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Hikmah atas materinya yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Kurang lebih tadi beberapa poin yang telah dibahas adalah mengenai bahwa Islam mengajarkan lemah lembut dan penyayang sebagai sifat yang dianjurkan bahkan oleh Rasulullah sendiri juga dan dicontohkan oleh beliau. Lemah lembut dan penyayang juga merupakan sifat dan yang wajib diberikan orang tua karena pendidikan bukan soal materi saja namun juga mengenai psikis dan mental untuk anak. Kemudian juga tentu harus diperhatikan bahwa kasih sayang ini tidak berarti melampaui batas sehingga kita memberikan hal-hal yang kurang baik pada anak gitu. Namun juga tentu pertengahan tidak terlalu memberikan tanpa batas, namun juga tidak sampai keras karena tegas bukanlah keras. Keduanya adalah dua hal yang berbeda. Dengan mendidik penuh kelembutan dan kasih sayang diharapkan manfaat yang bisa kita peroleh pada anak biidznillah tentu saja dapat membuat dia juga tumbuh dalam dan menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, memudahkan untuk menerima nasihat, membangun kecerdasan emosional, empati, pengertian, kemandirian, kepercayaan diri, serta membentuk karakter yang baik pada anak. Demikian untuk tanya jawab. Ustadz, di sini ada satu pertanyaan, apa bisa untuk Silakan. ini dari Nisa Ummu Kanza, beliau bertanya, semoga Allah merahmati Ustadz, tim dan kaum muslimin. Izin bertanya, bagaimana jika orang tua dulunya tidak mendapatkan kelembutan dan kasih sayang yang ideal dari orang tuanya semasa kecil atau hingga dewasa? Apa nasihat yang bisa ia tempuh bagi orang ini agar tidak menerapkan toxic parenting pada anaknya sebagaimana dulu ia diperlakukan? Jazakumullah khairan Ustazah. Jazakumullah khairan Ustazah. Oke, saya ulangi lagi ya, kurang jelas tadi. Eh, jadi izin bertanya ini ada di kolom komentar. Bagaimana jika orang tua dulunya tidak mendapatkan kelembutan dan kasih sayang yang ideal dari kakek dan nenek semasa kecil dulu atau bahkan hingga dewasa? Dan apa yang bisa ditempuh orang tua tersebut agar tidak menerapkan toxic parenting kepada anaknya seperti yang dulunya dia perlakukan? Taib. Yang pertama adalah dia minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan sifat yang lembut. Sifat yang lembut. Karena sifat ini itu ada dua. Ada jibiliyah, ada yang bisa ada yang memang bawaan, sifat lemah lembut itu ada bawaan, ada juga sifat yang dia latih. Jadi dia minta kepada Allah. Yang kedua dia harus melatih dirinya, memaksakan dirinya untuk bersikap lemah lembut. Kalau seandainya kita bersungguh-sungguh, kita seandainya bersungguh-sungguh di dalam memiliki sifat yang lemah lembut, maka Allah akan tunjukkan caranya. Allah akan tunjukkan jalan kita untuk mencapai kelemah lembutan tersebut. Sekalipun dahulu tidak mendapatkan kasih sayang yang ideal. Baik, yang ideal. Yang kedua adalah harus berilmu. Ketika kita setiap melakukan tindakan kepada anak,
cara bicara kepada anak, cara bicara juga, cara mendidik anak, cara menyuruh dia sholat, membangunkan dan lain sebagainya, itu atas dasar ilmu. Jangan sampai atas dasar atas dasar kejahilan atau atas dasar kira-kira tidak. Akan tapi semuanya adalah atas dasar atas dasar ilmu syar'i. Makanya kita sebagai orang tua itu harus belajar terus, belajar dan belajar bagaimana caranya mendidik, bagaimana caranya memberitahu anak, bagaimana caranya berinteraksi dengan anak dengan lemah lembut, maka itu adalah cara yang tepat adalah dengan berilmu. Yang pertama adalah minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua adalah kita berusaha diri kita, kalau seandainya ada sifat kasar di diri kita, kita berusaha untuk mengubahnya dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah eh, dengan berilmu, dengan belajar terus, tidak berhenti belajar, melakukan setiap segala sesuatu dengan ilmu. Kalau tidak tahu ilmunya, bisa bertanya kepada yang memiliki ilmu dalam parenting atau ikut-ikut kajian dalam parenting. Maka ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz atas sharing ilmunya sore hari ini. Semoga Allah berikan selalu Ustadz kesehatan dan perlindungan, dan semoga Allah jaga seluruh umat muslim dunia. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khair, ayah bunda, teman-teman semua telah hadir pada kajian sore hari ini. Dari kami Atfal Playhouse ingin memberikan informasi juga terkait dengan kelas yang akan coming soon di bulan Februari nanti. Dan kelas yang alhamdulillah Allah izinkan Atfal Playhouse buka dan hadir di Kota Depok. Insya Allah Ta'ala akan ada di tanggal 24 Februari dan 2 Maret. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Atfal Playhouse dan juga Fakih Muslih Indonesia untuk mengambil manfaat ilmu dan informasi mengenai webinar dan dakwah lainnya insya Allah. Sampai jumpa lagi teman-teman ayah bunda di kajian series Atfal Playhouse berikutnya. Jazakumullah khair, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap stay